Saya harapkan Natal dan Tahun Baru semua dalam keadaan damai. Saya menghimbau seluruh rakyat kita, marilah berikan rahmatan lil alamin dan kasih kepada negeri ini. Semoga mendapatkan rahmat dari langit, ya, damai di bumi, damai di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi sahabat Mas Polda Sulteng. Kembali bersama saya Julius Efrain untuk podcast Presisi Polda Sulteng. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa yang kemudian menjadi pengamanan di jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Karena kalau kita berbicara tentang hari besar umat Nasrani sebentar lagi akan diperingati begitu, dan juga jelang tahun baru. Seperti apakah kemudian tingkatan pengamanan atau kesiapan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga TNI Polri untuk mengamankan pelaksanaan Natal dan juga ibadah tahun baru atau perayaan tahun baru di 2023 nanti. Sudah hadir bersama saya tiga narasumber saya. Yang pertama adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Haji Rusdi Masturaifo. Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Salam presisi juga. Hadir bersama kami Kapolda Sulawesi Tengah Bapak Irjen Pol Dr. Andus Rudi Sufaryadi. Assalamualaikum, salam presisi Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pada Pen 132 Tadulako, Brigjen TNI Toto Nurwanto SIP MSI. Assalamualaikum Bapak dan Pak. Waalaikumsalam. Salam presisi. Salam presisi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak telah hadir di podcast Presisi Polda Sulteng, dan juga kami live di podcast Presisi Polda Sulteng melalui akun Facebook. Jadi Anda juga bisa menyaksikan secara langsung. Saya langsung ke pembahasan saya tentang kesiapan pemerintah provinsi dan juga TNI Polri dalam mengamankan dan menertibkan perayaan Natal, menjaga begitu di jelang Natal dan juga Tahun Baru 2023. Saya ke Pak Gubernur dulu yang pertama. Pak Gubernur, seperti apa kesiapan pemerintah provinsi Pak di jelang Natal dan Tahun Baru? Kesiapan pemerintah provinsi tentu saya tidak lepas daripada aparat keamanan. Tapi saya melihat situasi, dan dari itu apa yang kita lakukan keliling-keliling kabupaten ini, saya merasa yakin dan percaya bahwa suasana Natal dan Tahun Baru kita lebih semarak dan lebih rakyat. Kita buktikan ya, waktu kita festival Dana Poso, kita Pak Danrem, Pak Kapolda dan saya melihat yang namanya baru masuk di tentena itu yang jilbab banyak, sehingga kita merasa terharu bahwa begitu masyarakat kita yang sekian tahun pernah hilaf ya, sekarang sudah lebih bersatu dan kemudian itu. Dan saya juga sekarang melalui tempat ini menghimbau pada saudara-saudara yang non-Kristiani supaya memberikan solidaritas kepada saudara kita Kristiani. Kalau seorang Islam yang jumlahnya lebih besar di Sulawesi Tengah, ya kita memberikan pada saudara kita itu, kita sebagai rahmatan lil alamin. Islam datang untuk rahmat lil alamin. Kristen datang untuk kasih. Jadi apa bedanya? Semua, mari kita buktikanlah ajaran-ajaran agama kita dengan seperti perintah Rasulullah, aku datang demi merubah akhlak, rahmat untuk alam ya. Begitupun Kristus datang untuk kasih. Nah, jadi apa yang harus kita pertentangkan? Tidak ada. Jadi itulah kita, kalau ada kehilapan kesalahan kita, mari kita saling maaf. Orang Sulawesi Tengah ini sebenarnya orang yang saling dari dahulu, yang karena di tengah-tengah kan. Ada selatan yang sedikit mungkin kalau saya bilang emosional, ada utara vibrasional, sehingga bersatu di Sulawesi Tengah. Jadi akulturasi budaya, sehingga kita
mendapat budaya yang lebih soft sebenarnya. Itu ke Tapi depan. rapat koordinasi sudah sering dilakukan. Ya, kan kita dengan Kajati dengan Danrem dengan ini kompak lah. Waktu kita menangani COVID, ya, bagaimana kita menangani juga Poso, bagaimana dengan itu semua bisa kan. Saya alhamdulillah Pak Kapolda ini dan Pak Danrem ini bersisi sehingga selesailah semua yang masalah. Saya harus pertama menghadapi tugas pokok di Sulawesi Tengah, bencana alam. Karena belum terselesaikan selama 3 tahun. Dan saya impres lagi, saya harus perjuangkan impres 8 supaya dibiayai lagi oleh pusat. Ya, itu saya perjuangkan dan alhamdulillah keluar impres dari presiden dan kemudian kembali kita ambil cari duit untuk bisa penanganan pembebasan lahan. Kemudian COVID, saya dengan Pak Danrem keliling kita tuh dan melandai. Alhamdulillah itu prestasi yang luar biasa. Kemudian apa yang saya harus hadapi waktu itu? Kemudian Poso itu langsung saya dipanggil oleh Bapak Presiden. Ya bukan langsung saya ada wawancara begini dengan apa sih masalah Poso, apa yang saya sampaikan. Dan alhamdulillah terselesaikan pelan-pelan diselesaikan. Dan itu di saat beliau kembali menjadi Kapolda dan kebetulan cocok apa tuh sinergitas antara bertiga kita dengan itu terjadi sehingga bisa selesai semua dan bupati apa semua senang bisa kita selesaikan. Makanya waktu kita bikin dana Poso itu untuk menguji sampai di mana ikatan persaudaraan orang-orang saudara-saudara kita di Poso antar Kristen dan Islam teruji sudah. Terbukti akhirnya. Terbukti bahwa sudah bisa lebih menerima saudara-saudara yang lain dan yang Islam bisa menerima saudara-saudara yang Kristen. Jadi itulah bagi kami yang penting bagi kami sehingga kami bertiga terharu melihat waktu di Tentena. Nah itulah kira-kira Pak Kapolda bilang, Pak Gub ini begitu. Saya bilang, alhamdulillah. Dan kita bersyukur bahwa Pak Rudi dan Pak Danrem ini persis mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah. Untuk Saya bertemu di Bumi Tadulako begitu Pak. karena waktu saya masuk negeri ini, waktu saya jadi gubernur, APBD sudah jalan. Dari mana saya mau cari duit? Di mana saja? Untung saya melihat ada celah. Saya tanya, ini BPD berapa sekarang? BPD-nya, GAR-nya berapa? Sekian. GAR-nya sekian, bisa uangnya ini yang tadinya penyertaan modal 65, kita pakai untuk semua, untuk pengamanan, untuk COVID. Itu alhamdulillah kita bisa. Ini kira-kira semuanya saya gembira. Beliau bukan ada memang alam itu mencocok-cocokkan. Ini cocok-cocokannya bertiga begitu ketemu di negeri Seribu Begali di Bumi Tadulako ya. Pak Kapolda, dari Polda sendiri sudah mempersiapkan apa begitu Pak untuk jelang Nataru? Ya, kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari saya sama Danrem, Pak Gubernur sudah diskusikan. Tadi sudah sampai Gubernur, kita ke Poso, ada festival Danau Poso, luar biasa. Jadi saya sudah menyiapkan 3.138 personel. 3.138 personel. Untuk melakukan pengamanan di seluruh Sulawesi Tengah. Dibantu oleh teman-teman TNI dan dari beberapa organisasi dan gubernur juga membantu personilnya. Baik. Ini akan tersebar di Sulawesi Tengah semua. Ada mapping nggak begitu Pak? Pemetaan di masing-masing kabupaten kota? Sudah sesuai data intelijen, kami sudah koordinasi sama Danrem. Kita tempatkan pasukan sesuai dengan kebutuhan dan akan dilakukan juga sterilisasi gereja-gereja yang diperlukan, yang bisa, yang perdananya cukup untuk melakukan sterilisasi gereja-gereja yang akan digunakan untuk ibadah Natal dan Tahun Baru nanti. Sterilisasi dilakukan kapan begitu Pak? Menjelang H-1 atau di malam hari sebelumnya? Satu sebelum kegiatan ibadah Natal di tiap-tiap wilayah. Kalau untuk pos pengamanan dan pos pelayanan ada berapa Pak? Ya, pos pengamanannya sudah disiapkan. Ya, tiap-tiap polis berbeda. Kami menyiapkan semua. Jumlahnya cukup banyak. Namun demikian, setiap kekurangan personil pasti saya hubungi Danrem. Oke. Untuk mengerahkan personil yang ada di Korem. Alhamdulillah dipenuhi semua. Sudah siap semua, Mas. Baik, jadi 3.138 personil, kemudian sterilisasi akan dilakukan menjelang ibadah Natal dan juga biasanya ada ibadah pergantian malam tahun baru. Ada pos-pos yang juga tersebar di berbagai kabupaten kota. Dari Danrem sendiri begitu Pak, gimana kemudian Pak sudah melakukan pemetaan, melakukan koordinasi bersama anggota jajarannya Pak Danrem? Baik Mas, jadi pengamanan Natal dan Tahun Baru merupakan suatu tugas dan tanggung jawab dari negara pada TNI dan Polri termasuk provinsi. Jadi kami sudah diawali dengan kegiatan rakor tingkat pusat di bawah pimpinan Pak Kapolri. Kita hadir di sini Kapolda, kemudian kami dari provinsi juga Pak Gubernur sudah, dan hari ini dilanjuti
rapor tingkat Polda. Kami juga sudah menyiapkan personil sekitar 1.250 personil 1.250, ya, ya. di 12 kabupaten dan 1 kota. Dan waktu apabila diperlukan kami siap. Dan kami juga akan mengikuti pos-pos pengamanan yang akan disampaikan oleh Polda. Jadi nanti gabungan semuanya. Gabungan, termasuk mungkin organisasi masyarakatan lainnya juga ikut. Termasuk dari provinsi, Satpol PP, Dishub, pasti kita libatkan semuanya oleh Polda. Baik. Kalau dari Kapolda tadi sudah melakukan pemetaan. Kalau Pak Danrem sendiri sudah ada mapping begitu Pak, nanti ada potensi-potensi apa begitu khususnya daerah-daerah Poso atau daerah kabupaten lain? Masing-masing Komandan Kodim sudah koordinasi dengan Kapolres. Jadi sebenarnya kami melihat kemarin ada titik longsor mungkin yang di kebun kopi. Bencana berarti. Iya. Memang kan kita mengantisipasi adanya ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk mungkin bencana alam tadi itu longsor. Mudah-mudahan dari Pak Gubernur tanggal 20 ini harus selesai hari ini atau tanggal 21 Pak ya. Kemarin sudah Buka tutup jalannya selesai 21. ya, mudah-mudahan sudah selesai. Baik. Buka tutup jalan selesai di 21 Desember. Karena itu memang penanganan Iya. pusat jalan negara itu. Iya. Jadi itu ya kita koordinasi dengan PUPR lah. Kemudian juga saya juga ini nanti tanggal 22 saya ketemu Mendagri. Saya minta bahwa ada perintah saya untuk bisa membantu beliau-beliau ini. Jangan kasihan, saya tahu. Kayak dulu kan kita adalah kerjasama, kita jangan serahkan aja semua kepada polisi dan tentara. Tapi ada instruksi Mendagri ke saya supaya membantu, supaya saya tidak kena oleh teguran oleh BPK atau apa-apa. Itu saja saya butuh. Sifatnya membantu nanti apa Pak? Ya barangkali apa yang diperlukan oleh kalau sudah Pak Kapolda bilang saya apa-apa dan saya harus siap sebagai juga daerah. Jangan yang ini tugasnya pusat, tapi semua kita harus sinergi semua. Jadi saya harus minta, yang penting saya minta ketemu dan seperti tempoh hari ketemu Pak Mendagri ada itu tolong tidak apa-apa karena APBD saya ini sudah selesai APBD ini ya. Kalau mungkin bisa pergeseran untuk membantu karena ini kan membutuhkan juga biaya, saya tahu bagaimana kondisi-kondisi yang itu, saya tahu sebagai kepala daerah. Jadi itu yang saya mintakan kepada Menteri Dalam Negeri bisa memerintahkan saya untuk bisa membantu itu karena itu APBD disahkan oleh beliau. Oke. Ya. Baik. Pak Gubernur dan Pak Kapolda, Bapak berdua mendapatkan julukan menjadi pembawa kedamaian, Pak. Ya. Di Bumi Sintu Maroso, Pak Danrem juga mungkin terlibat begitu, Pak, setelah FDP. Pak Kapolda, Pak Gubernur, melihatnya seperti apa, Pak? Akhirnya Bumi Sintu Maroso ini bisa kemudian yang kita rindukan, kita inginkan begitu, Pak, bersatu kembali. Yang penting tokoh-tokoh, kalau ada masalah yang 2004 politik, karena masalah-masalah sebenarnya saya lihat dari dulu itu, kalau masalah-masalah politik dikaitkan dengan segala macam untuk supaya ini. Kalau umpamanya saya minta fair aja, kalau umpamanya ini maju, janganlah dibawa identitas itu. Politik identitas. Ini kita orang begini, orang Islam juga tidak boleh. Biarkan rakyat pemilih seapa adanya, sama juga kita pasti. Kita cukup begitu, janganlah seperti ada Intervensi yang masuk berlebihan lah. Itu yang kita minta supaya apalagi daerah-daerahnya peka. Kita tahu bahwa kita pernah ada hilaf horizontal lah. Tapi makanya kita selalu umumkan. Saya bilang apa itu persoalan pada teroris pun kita bilang berapa sih kau punya kiai dengan yang melahirkan Pancasila, 4 orang yang melahirkan kiai, tidak ada kapasitas kiai kau dengan dia mengalahkan. Jadi tidak usah bicara. Kalau yang nanti itu kiai itu, bayangkan 4 kiai besar kita, Wahid Hasim, Abi Kusno Cokrosioso, dari Karmel Zakir dan Agus Salim. Ya, dari 9. Hafal semua begitu Pak Gubernur. Dari 9 itu penggagas itu menghilangkan 7 kata itu kan demi persatuan. Dan memang tidak ada dalam pembahasan itu bela negara. Tidak ada. Cuma hanya pembahasannya di konstituante itu memang dibentuk untuk itu. Siapa saja boleh menawarkan. Baik. Tapi apa keputusan akhir? Itulah kira-kira. Karena masih ada di kalangan teman-teman Islam, saya berpikir romantisme bahwa ini sudah tidak ada. Itulah hasil kesepakatan kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itulah perjanjian suci bangsa ini. Nah, itulah kira-kira yang harus siapa kayak ingatlah perjanjian Hudaybiyah, perjanjian suci antara Islam dengan Quraisy.
Nah, dan Nabi, padahal itu merugikan Islam secara kasat mata. Tapi Rasulullah sangat benci orang melanggar perjanjian. Nah itu sama juga. Ini perjanjian bangsa Indonesia. Pancasila dan Mazhab. Kalau kita melanggar, ya berarti kita berdosa. Itu aja saya. Baik. Kita akan break dulu, Bapak-Bapak, Pak Gubernur, Pak Kapol, Pak Danrem. Nanti kemudian kita akan lebih bahas spesifik lagi tentang jelang pengamanan jelang Nataru. Tetap bersama kami di podcast Presisi Polda Sulteng. Ya, kita masih membahas tentang kesiapan pemerintah daerah menjelang Natal 2022 dan juga tahun baru 2023 di podcast Presisi Polda Sulteng. Saya ke Pak Kapolda, Jenderal Pembawa Kedamaian di Bumi Sinti Waroso, bahkan rencananya akan Natal di Tentena, begitu Pak. Seperti apa Pak melihat kemudian Natal menjadikan kita bersuka cita, ada kasih di dalamnya dan damai begitu Pak Kapolda. Begini, kebetulan saya jadi Kapolres Poso tahun 2005 sampai 2007, gitu kan. Jadi saya merasakan semua apa yang sudah dilakukan di Poso, apa dampak dari konflik horizontal itu. Dan kita akhirnya bisa memetakan siapa pelaku-pelakunya dan ya terungkap waktu tahun 2005 sampai 2007. Dan kebetulan juga saya Kapolda tahun 2016 sampai tahun 2018. Gitu. Ya. Dan kembali lagi. Ya. Sampai hari ini, Kapolda lagi di Sulawesi Tengah. Jadi, ya kalau predikat itu, biarlah masyarakat yang menilai semua. Saya hanya ikhlas itu mengerjakan sesuai tupoksi saya. Ternyata kan dalam tugas itu saya dibantu sama Danrem, untuk mengikuti kegiatan semuanya. Saya bersama Danrem semua kegiatan, bahkan mencari DPO dan lain sebagainya. Saya bersama Danrem. Jadi kalau saya di Poso, ya saya pasti Poso itu punya nilai sendiri buat saya. Ada kecintaan sendiri Pak Kapolda ya? Selama saya di Sulawesi Tengah, saya pasti melakukan kegiatan Natal di Poso dan di Tentena. Dan ini kali ini pun juga akan memilih tahun ini di Tentena Pak. Biasanya ada silaturahmi juga ya, begitu Pak? Pasti saya ketemu dengan teman-teman di sana. Saya ke beberapa gereja nanti yang dilakukan oleh Polres maupun daerah di sana. Baik. Pak Danrem, untuk jajaran personil sendiri pun juga sudah siap Pak? Sudah. Karena kita tahu bersama TNI pun juga membantu dan mengabdi untuk rakyat begitu Pak. Sudah siap. Ya. Jadi kami juga menjelang Natal ini melaksanakan karya bakti juga sama-sama ya Polres membersihkan gereja dengan Polda juga di beberapa tempat di Kodim-Kodim, di Polres-Polres, Kabupaten. Mulai hari ini sudah melaksanakan kegiatan tersebut, termasuk pengamanan bersama juga dengan personil Polda, Polres, termasuk dari provinsi, kabupaten dan kota. Baik. Sesuai dengan apa yang menjadi pesan dari TNI mengabdi dan membangun bersama masyarakat begitu Pak Danrem. Betul. Baik, Pak Gubernur, selain Natal kita juga akan menjelang tahun baru Pak 2023 ya. Kita baru selesai bencana alam, selesai COVID-19. Apakah ada perayaan Natal, maksud saya perayaan tahun baru Pak diizinkan di daerah ini begitu? Saya terserah. Tapi juga saya tidak berlebihan. Euforianya jangan berlebihan. Jangan berlebihan, euforia kita silakan bagi kota membuat kabupaten semua. Nah, saya kebetulan nanti mungkin saya kaya dulu, tahun baru di pulau, atau tahun baru di Luhuk, atau tahun baru di mana saya. Nanti karena saya yakin Kapolri dengan ini aman ini, aman percaya. Jadi saya mungkin di sana dengan di daerah-daerah. Boleh diperbolehkan itu tergantung kesiapan kabupaten kota. Apalagi kemarin kan baru selesai Piala Dunia begitu Pak. Argentina seperti ini Pak ya. Saya Argentina. Jadi euforia menang Piala Dunia akan terbawa sampai tahun baru gitu Pak. Ya, kita mau euforia yang positif, yang ini silakan kabupaten-kabupaten membuat apa-apa. Saya nanti berasa tidak yang juga yang saya membuat apa-apa silakan. Jadi tidak terlalu berlebihan seperti itu jadi perhatian dulu, itu menjadi perhatian apa tidak. Dia harus kita rayakan, tetapi tidak berlebihan sih. Saudara kita hormati saudara-saudara Kristiani merayakan, tapi tahun baru lah milik kita bersama. Milik kita bersama. Pak Kapolda pada hari memberikan izin ada malam pergantian tahun baru dengan semarak di masing-masing kabupaten kota. Kita kan tergantung tingkat pusat semua mengizinkan, kita semua melaksanakan. Yang paling penting adalah ingat di dalam perayaan tahun baru boleh euforia, boleh segala macam, tapi kita masih ada. Kita masih hidup berdampingan dengan COVID-19. Satu, yang kedua, ya mungkin sebagian masyarakat masih ada kan yang miras dan jangan berlebihan. Nanti kita kontrol bagaimana dampaknya. Ya seperti yang kedua Jangan semua yang merayakan
Ada batasan-batasan, Pak. Mungkin ada doa bersama juga. Saya harapkan Ya. ini doa bersama, bersyukur bisa melewati tahun 2022 dengan 2023 dengan baik. Baik. Dan kita masuk di 2023 karena tahun menurut Presiden tahun Resesi, kita Pak. tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Akan ada ancaman resesi. mungkin, Ada Pak. ancaman. Oleh sebab itu, waktu saya pidato ikuti nyimak pidato Presiden itu selalu mengharapkan kita itu nanti bicara pemilu itu lah 2004 lah. Baik. Nah, 2024. itu 2003 ini kita konsentrasi bagaimana Iya. Ekonomi. berhadapan dengan ekonomi. Baik. Karena tidak baik-baik saja dunia. Baik. Ah, Iya. iya, Pak itu. Danre memberikan izin juga ya, Pak ya, artinya nanti ya. Saya ikut Pak Gubernur. Ikut Pak Gubernur. Iya. Kita ikut sama-sama. Baik. Kalau ada masyarakat kita menjaga biar mereka rayakan tahun baru dengan aman, nyaman, Iya. dan happy. Baik, ini tadi saya bertanya sempat ke pertanyaan Piala Dunia. Pak Gubernur Argentina, artinya Argentina. euforia menangnya masih ada. Pak Kapolda, Pak Danrem, kalah jagoannya atau menang justru begitu, Pak? Saya yang menang pasti saya pilih itu aja. Yang menang. Iya. Pak Danrem Saya gimana, Pak? Portugal kalah, Pak. Kalah, Pak. Ayo catat buat ini, Pak. Prancis nih. Memang Portugal sama Iya. Spanyol dikalahkan oleh bangsa Maghribi. Memang sejarah selalu 1000 tahun lalu pernah lah betul Portugal itu pernah dikuasai oleh orang-orang Maghribi ini 800 tahun ya. Baik, Pak Gubernur, di perayaan Natal ASN, Pak Provinsi Sulawesi Tengah, saya mencatat Pak Gubernur memberikan sambutannya mengatakan kebaikan bukan untuk disebut, tapi dirasakan. Iya. Apa yang ingin menjadi pesan dari Natal itu? Pesan itu ya mari kita seperti Pak selalu badan Rim punya kita jalani ini badan dengan enak saja apa saja ya kita hilangkan rasa apa semuanya tulus apa nah, kita membantu saudara kita juga karena tulus bukan karena melihat orang ya itu yang kita mau jadi seperti ya saya susah menggambarkan filosofinya lebih besar. Tapi bagaimana kita menjadi manusia yang selalu ada ya jalani takdir sudah ada takdir itu ya kita jalani. Cuman jalani dengan baik ya begitu kita kira-kira kita harap. Nah, Jadi kebaikan tidak usah diucapkan, tapi Tidak usah. bagaimana kita menunjukkan ke orang menunjukkan lain, ke orang lain. termasuk Iya. ke lintas agama. Iya. Baik, Pak Kapolda, Pak Danrem pun juga begitu, Pak. Ya. Jajaran Iya. Pak Danrem ke anggota semuanya bagaimana lintas agama bisa membangun Iya. toleransi yang Betul. tinggi, Pak. Iya. Seperti apa Pak Danrem melihatnya? Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ya secara bersama-sama. Kebetulan besok ada perayaan Natal seluruh Sulawesi Tengah, Iya, iya. termasuk provinsi, kemudian instansi terkait, Polda, Korem, termasuk masyarakat. Dan kebetulan kami yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Tuan tersebut, Rumahnya ketua Pak Danrem. panitianya. ya. Mudah-mudahan besok berjalan dengan baik dan Natal membawa kedamaian untuk kita Ya. semua. Baik. Oh, malam ya, saya tidak hadir itu. Iya. Menghadap Mendagri saya tanggal Iya, Pak. 20. Oh, Pak. Ya. Iya. Sudah ada ya. Akan mendapatkan penghargaan gitu bocoran dari Mendagri gitu, amin. Pak. Ya, penghargaan kali ini penghargaan apa? Bukan, ada kita Oh, salah boleh, satu ada di sini. kita bicarakan itu masalah-masalah saya masih bisa punya kesempatan membantu untuk yang Yang lain. dapat penghargaan dari PUPR ya, Pak ya? PUPR. PUPR kali Iya. ini, hari ini, Pak ya? Kita selama ini Pak, selama Ya. setahun ini yang kita berikan kepada daerah ini yang perlu diketahui oleh rakyat. Oke. Angka kemiskinan turun 1%. Ya. Kita APBD kita naik dari 900 miliar Baik. pendapatan kita jadi 1,5 triliun. Nah ini kita kemudian pertumbuhan ekonomi 2 besar di Indonesia. Baru investasi kita di Indonesia ini nomor 2 terbesar investasi setelah Jateng. Jadi itu semua IPM kita naik. Jadi inilah kira-kira yang dan kita termasuk penanggulangan inflasi yang terbaik karena bersama-sama semua. Ya. Hadiah tahun baru, Pak. 2022 Itu ya, semuanya Pak, ya? yang kita terima, Ya, baik. terima selama ini. Tapi ya masih ada kekurangan yang kurang-kurang. Tapi itulah kira-kira yang kita capai. Bukan karena saya, tapi seluruhnya membantu saya untuk iya. Pak Kapolda bagaimana kemudian memberikan rasa aman dan nyaman Ya. bagi pemeluk agama Kristiani Nasrani menjelang Natal dan juga nanti di tahun baru begitu, Pak. Terutama untuk jajarannya kita sama-sama lintas sektor menjaga toleransi, Pak. Jadi terima kasih Mas. Saya bersama jajaran sudah mempersiapkan pengamanan kepada rekan-rekan semua yang beragama Nasrani untuk melaksanakan ibadah Natal. Saya harapkan Natal dan Tahun Baru semua dalam keadaan damai. Dan pesan saya kepada anggota juga, laksanakan semua kegiatan dengan bergembira. Dan kita semua harus bahagia. Kenapa? Bahagia itu kuncinya cuma 2, saya bilang. Saya selalu sampaikan ke jajaran. Perkecil
keinginan dan perbesar rasa bersyukur. Nanti ketemunya bahagia. Jadi laksanakan semua dengan ikhlas, pekerjaan-pekerjaan kita, amankan seluruh masyarakat, semoga Natal dan Tahun Baru tahun 2024 dalam keadaan aman dan damai. Cocok, Pak. Ini cocok dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur. Artinya bersyukur karena kebaikan untuk tidak hanya disebutkan tapi dirasakan. Bahkan Pak Danrem juga sering mengatakan tadi kita jalani saja begitu. Ya. Saya belajar sama dia beliau. Pak Kapolda dan Pak Danrem juga. Baik. Jadi saling memberikan pelajaran Pak. Iya. Hidup begitu, Jadi Pak. kebahagiaan saudara kita Kristen adalah kebahagiaan kita juga. Iya. Karena mereka gembira, berarti kita juga harus gembira. Begitupun kalau acara kita, mereka mari kita coba-coba ini. Seperti saya masih kecil. Ya, saya masih kecil ingat betul, kalau sudah tahun baru Natal itu, bapak saya bawalah saya ke Maesa itu. Kunjungi saudara-saudara Kristiani, apa mana. Begitupun orang-orang Maesa, orang-orang dulu di Palu ini, kami di Donggala kan, datang mereka tahun baru, tidak ada perasaan apapun. Saling gembira. Tiba-tiba itu perjalanan sudah kembali. Tapi kita ingin kembalikan seperti itu, perasaan itu. Perasaan saya masih kecil itu ingin kita kembalikan. Memberikan ucapan selamat, Pak. Bersilaturahmi. Tidak ada persoalan. Iya. Baik. Karena ada memang ketentuan dalam ajaran Islam, dan ketentuan di dalam ajaran Kristen. Silakan. Semua mengajarkan tentang persaudaraan, kasih. Iya. Ya. Pak Danrem memasuki tahun 2023, Pak Danrem. Resolusi dari Bapak sendiri bersama dengan anggota seperti apa, Pak? Khususnya kalau kita bicara di Sulawesi Tengah. Ya, mudah-mudahan Korem seluruh prajuritnya bisa diterima oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Jadi prajurit Korem adalah masyarakat Sulawesi Tengah dan masyarakat Sulawesi Tengah adalah prajurit Korem. Baik. Terima kasih. Baik. Ini baru-baru ada karya bakti begitu, Pak ya? Iya. Ya. Ini apa yang menjadi spesifik dari pelaksanaan karya bakti itu? Sebenarnya kita sama-sama dengan Polda juga. Polda juga. Iya, termasuk dengan provinsi. Ada kegiatan kemarin di Poso, kita membangun jembatan gantung 2, kemudian juga bedah rumah 20. Bedah rumah ada 20 unit rumah, kemudian kami juga membangun atau merenovasi masjid dan gereja di Kalora bersama-sama dengan pasukan Madugoraya. Oke. Ya, termasuk kami buat kincir air tenaga listrik di Kawere-Were dan di Salopondo di Sigi. Baik. Jadi semua dilakukan Sama-sama. Kita berkolaborasi dengan Polda, dengan pemerintah provinsi untuk masyarakat. Kemarin sudah pelatihan apa itu? Udang Paname sama Udang Paname sama polisi dan tentara sama kita. Supaya nanti ke depan yang ini kita bisa tentara bisa ngajarkan rakyat begini, yang benar. Ini hadir untuk mengabdi dan membangun bersama masyarakat. Polisi nanti bisa begini yang benar. Jangan kasihan ini jangan seperti saya bikin-bikin mati batu. Baik, Pak Kapolda, resolusi 2023 Pak dari tubuh instansi Polri sendiri begitu Pak. Saya berharap di tahun 2023 ini semua kekurangan-kekurangan dilakukan oleh Polda Sulteng ini kita perbaiki. Ya. Dan saya sebagai Kapolda mohon maaf apabila ada kekurangan di tahun 2022. Semoga di tahun 2023 semua anggota Polda Sulteng dapat melayani masyarakat sesuai dengan harapan. Baik. Pak Gubernur sendiri, resolusi Pak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Saya menghimbau seluruh rakyat kita, marilah berikan rahmatan lil alamin dan kasih kepada negeri ini. Semoga mendapatkan rahmat dari langit, damai di bumi, damai di langit. Baik. Itu juga menjadi pesan Natal Bapak. Ya. Artinya semuanya berdamai, bersaudara. Kembali lagi ketika Bapak pun juga silaturahmi ketika masa kecil Bapak di Maesa yang biasa menjadi mayoritas pemeluk Kristen. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di podcast Presiden Polda Sulteng. Terima kasih Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Kapolda Sulawesi Tengah. Terima kasih Bapak dan Rem 132 Tagaloko. Terima kasih atas arahannya, masukannya, dan sekali lagi jaminan keamanan, kenyamanan dan ketertiban untuk pelaksanaan Natal Tahun Baru ini pun juga bisa kita rasakan nantinya. Terima kasih Bapak-Bapak. Baik. Sahabat Humas Polda Sulteng, demikianlah podcast Presisi Polda Sulteng kali ini, dan kali ini kita sudah mendapatkan himbauan, mendapatkan arahan yang luar biasa dan masukan yang luar biasa bagaimana kemudian menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Artinya semuanya menjamin pelaksanaan Natal, perayaan Natal Tahun Baru ini bisa dijamin, namun ketika Tahun Baru pun juga tiba, jangan terlalu euforia berlebihan, tapi bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah kita terima di tahun 2022 dan bagaimana kita bisa menghadapi 2023 dengan lebih baik lagi. Saya
Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi. Waalaikumsalam.